Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pegang ini apa coba? Ingat ya. Ini adalah simbol apa? Simbol pramuka. Kalau kita ketika sekolah dulu ya, pramuka. Ada kelapa nih, ada mulai tumbuh mau jadi pohon. Nah, tapi masalahnya kita bukan mau bahas tentang pramuka atau bukan mau bicara tentang pramuka, teman-teman. Kalau di dalam pengajian-pengajian, kajian-kajian ilmiah, kita sering mendapat nasihat dari ustadz, dari para kiai-kiai, barangkali antara betapa tingginya derajat orang yang berilmu, ilmu agama, ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difahami atas keduanya merujuk kepada pemahaman salafus soleh atau generasi terbaik. Namun menjadi pelajaran bagi kita yang sering dinasihatkan oleh para ahli ilmu, apa hubungan antara atau keterkaitan antara penuntut ilmu dengan ilmu itu sendiri, antara ilmu dengan para penuntut ilmunya. Nah, kenapa ngambil kelapa ini? Ini buah kelapa yang sudah tumbuh tunas, akan ditanam di air, di tanah, bukan di air ya teman-teman. Air mah enceng gondok, di tanah. Nah, ini akan subur atau tidak subur ketika memang tanahnya mendukung untuk tumbuh kembang dari pohon ini, pohon kelapa ini tentunya. Apabila tanahnya subur, air hujan turun dari langit ke tanah, kemudian terserap oleh tanah dan tanahnya memang gembur, niscaya pohon kelapa ini akan tumbuh subur dan kelak akan berbuah. Dan juga apabila kelapa ini ditanam di tanah yang tandus, ada hujan pun lewat saja airnya, maka akan tidak tumbuh subur atau bahkan akan mati, kering, dan atau tidak berkembang. Nah, apa kaitannya dengan hal tadi? Adalah antara ilmu dengan si penerima ilmu. Itu laksana air hujan, titik-titik air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan tanah yang menerima tumpahan air hujan tersebut. Apabila tanahnya gembur, disirami dengan air hujan, diserap oleh tanaman, kemudian tanamannya tumbuh berbuah. Apabila tanahnya tidak gembur atau tandus, bahkan mengalir begitu saja. Yang terbaik yang keadaan seperti apa? Dan sepertinya keadaan yang terbaik adalah tanah yang gembur, yang dapat menampung air, menyerapnya, kemudian bahkan menjadi sumber mata air, ditampung dan diambil, dimanfaatkan oleh orang untuk dikonsumsi. Dan apabila ditanam mie pun, tanaman tersebut akan tumbuh subur, kemudian berbuah, kemudian dimanfaatkan buahnya oleh orang. Sangat bermanfaat sekali. Diambil airnya untuk dikonsumsi, itu juga sangat bermanfaat. Nah, begitulah orang yang subur, orang yang memang kondisinya siap menerima ilmu, menampungnya, menyerapnya dalam pemahaman, kemudian tumbuh berbuah dengan amal soleh, kemudian diambil, diciduk oleh orang, yaitu dengan didakwahkan. Itu laksana seperti tanah yang subur, yang menampung air, yang tampungan itu diambil oleh orang, yang menumbuhkan, terserap, menumbuhkan tanaman tersebut sehingga berbuah, buahnya amal soleh, kemudian air ditampung dan diambil oleh orang, dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Nah, itulah sebaik-baik hamba Allah yang ketika dikaitkan antara dirinya dengan ilmu atau hidayah yang mengalir berupa hidayatul bayan, berupa ilmu yang bermanfaat, seperti laksana tanah yang subur yang menyerap air, memang subur, gembur tanah tersebut, mendukung tumbuh pesatnya pohon tersebut, berbuah, sehingga buah tersebut dimanfaatkan oleh orang dan airnya juga masih bisa tertampung, dimanfaatkan oleh orang. Pertanyaannya adalah, kategori yang manakah kita sebagai hamba Allah?
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.